Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagi. Ada beberapa dari kita pasti pernah berharap sama orang yang salah, bukan? Benar? Ada berapa banyak juga dari kita takut kecewa kalau harapan itu tidak terwujud. Nick nggak punya tangan, nggak punya kaki sekali lagi, tapi dia punya pengharapan yang benar, yaitu pada Tuhan. Nah, ada dua hal kenapa kita perlu Tuhan untuk mengubahkan harapan kita. Pertama, karena kita manusia biasa. Siapa yang di sini manusia super? Boleh angkat tangan. Yang bisa nyebrang Sungai Kapuas nggak pakai speedboat? Ada? Nggak ada pasti kan? Ada yang bisa terbang kayak Superman? Ada? Pasti nggak ada. Kenapa kita Tuhan mengubah harapan kita? Pertama, karena kita manusia biasa. Mari kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 14. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pasti dari kita melakukan kesalahan. Ada nggak dari kita yang nggak melakukan kesalahan hari ini? Boleh lambaikan tangan. Oh, ini wajah-wajah bersalah semua nih. Oke, berarti dari kita pasti melakukan kesalahan. Waktu kita lahir, kita butuh orang tua, benar? Kita sekolah, kita butuh guru. Artinya kita manusia biasa. Kalau kita pacaran, kita butuh apa? Butuh modal. Ya, jadi bilang kanan kirinya. Kalau pacaran pakai duit orang tua, bilang bertobat. Bertobat, bilang kanan kiri. Ayo. Ya. Ya, kita ini manusia lemah. Kita butuh bantuan orang lain. Amin. Ya. Karena kita manusia biasa, kita bisa salah dalam menaruh harapan kita. Contoh berharap yang kayak tadi Jackie itu berharap sama pacarnya, benar kan? Berharap pacarnya jadi pendengar yang baik, justru malah diputusin, benar? Nah, malah pas kita pikir pacar kita setia, pacar kita orang yang pasti akan mengerti kita, malah di PHP-in, ditinggal pas sayang-sayang. Jadi pastikan teman-teman semua, apapun yang teman-teman alami, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sekalipun dokter memang terpercaya teman-teman. Sampai hari ini aku sebulan sekali ke Pontianak untuk check up, bukan untuk berobat, tapi untuk check up. Jadi ternyata yang dokter bilang saya kena jantung, kena ginjal itu salah diagnosa semua. Saya hanya kena hormon tiroid saya bekerja berlebih. Dan dokter bilang itu bukan penyakit, itu perlu distabilkan aja. Dan puji Tuhan, yang katanya kaki saya nggak bisa sembuh bengkaknya, sekarang saya bisa jalan, saya bisa olahraga lagi. Bahkan yang katanya saya nggak bisa lulus kuliah pun, saya lulus tepat waktu. Dan hari ini yang kata dokter saya nggak mungkin bisa pergi jauh, ada di Kalimantan di depan teman-teman semua. Itu semua kata Tuhan. Sekian saksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sembahyang bareng si doi. Mencium kedondong wangi sekali. Selamat malam saudara-saudari. Kasih senyum dong kanan dan kiri. Masih semangat? Amin. Ya, pada kesempatan ini, pada bagian saya akan menyampaikan tentang fakta dan realita. Fakta dan realita tentang kisah orang-orang Majus. Sebelum itu kita baca kembali ayat tema kita, Matius 2 ayat 12. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri. Ya, jadi saudara-saudari sekalian, ini adalah kisah ketika orang-orang Majus datang dari timur untuk berjumpa
berjumpa dengan bayi Yesus. Ini cerita yang sering kali kita dengar di saat Natal ya. Namun sering kali pula ada bagian-bagian yang kita salah paham, salah mengerti. Oleh sebab itu saya akan bahas beberapa hal itu dalam bagian ini, itu supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang tertanam yang diajarkan sebelumnya. Jumlahnya berapa? 3, ya kan? Padahal jumlah orang Majus ini itu tidak dikasih tahu berapa orang. Pastinya lebih daripada 1 orang, lebih daripada 3 orang. Mengapa? Kenapa kita seringkali terjebak? Karena ketika kita membaca Alkitab, ya, kita beranggapan bahwa persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur, itu melampaukan jumlah mereka. Padahal ini adalah jenis persembahan, bukan jumlah persembahan. Sehingga harus kita secara detail membaca Alkitab supaya tidak terjebak. Selain itu, emas, kemenyan, dan mur ini adalah barang-barang yang sangat berharga, ya, barang-barang yang sangat berharga, sehingga apabila orang Majus dalam perjalanan yang jauh cuma 3 orang, itu rawan dibegal atau dirampok, sehingga mereka harus pergi dalam rombongan yang cukup besar. Dan pastinya orang-orang Majus itu bukan 3 orang. Yang kedua, orang-orang Majus datang itu bukan pada waktu Yesus dilahirkan. Dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi orang-orang Majus datang untuk mengunjungi Yesus. Itu usia Yesus sudah sekitar 1 tahun lebih, ya. Dia bukan lagi bayi yang di dalam palungan, tapi bayi yang sudah cukup umur untuk bisa berjalan dan sebagainya. Kemudian memang, ya, pada waktu Yesus lahir, orang-orang Majus itu sudah mulai mencari dia. Tapi karena perjalanan yang sangat jauh dan juga petunjuk yang terbatas, dan juga mereka kan menunggangi unta, ya kan? Mereka menunggangi unta, sehingga perjalanannya cukup lama. Yesus, orang ahli-ahli Taurat pun kasih tahu dia ada di Bethlehem. Tapi sayangnya yang kasih tahu ini, yang ahli ini malah tidak datang untuk menjumpai Yesus, untuk menyembah Yesus. Sehingga ini adalah suatu fakta, tapi ini adalah fakta yang cukup menyedihkan seperti itu. Kemudian kita akan membahas fakta tentang Herodes. Jadi Herodes ini adalah raja Israel yang memerintah pada waktu Yesus baru dilahirkan. Fakta yang pertama adalah Raja Herodes ini adalah raja orang Yahudi, namun tidak berdarah Yahudi. Dia berdarah Edom. Sebagai informasi bahwa orang Edom dan orang Yahudi itu adalah musuh bebuyutan, sehingga sangat ditolak sekali Herodes ini untuk memimpin orang Israel. Karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, itu sangat ketat dalam memilih pemimpin sesuai dengan garis keturunan. Sehingga Raja Herodes ini benar-benar tidak disukai oleh orang-orang Israel. Kemudian Raja Herodes ini itu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian kekejamannya adalah dia membunuh anggota keluarganya. Salah satu kisah tentang Herodes,
Suatu ketika ia mendapati bahwa istrinya selingkuh. Apa yang ia lakukan? Dia membunuh istrinya. Tidak hanya istrinya, dia punya anak ya. Herodes punya anak. Suatu ketika dia menunjuk salah satu, anaknya kan ada 3. Dia menunjuk salah satunya untuk menjadi pewaris tahtanya. Ketika saat itu Herodes sedang sakit, ya kan? Dia sedang sakit. Dia kasih tahulah anaknya, kamu akan menjadi penerus bapak. Gitu. Yusuf untuk lari dari kejaran Herodes. Ini adalah fakta yang mengerikan. Ketika seorang bayi baru berusia 1 tahun lebih sudah mau dibunuh beberapa kali oleh raja yang kejam bernama Herodes. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan kita datang ke dunia, Dia datang dengan berbagai tantangan, Dia datang dengan berbagai kesulitan. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan kita ini, Yesus, adalah sang pembawa perubahan. Sang pembawa perubahan saja harus menghadapi berbagai kesulitan sejak Dia lahir. Bagaimana dengan kita? Jika kita mau berubah ya, menjadi lebih baik, mungkin ada hal-hal yang cukup menyakitkan, yang cukup menjadi tantangan untuk kita tinggalkan. Tapi itu bukan berarti bahwa perubahan itu tidak mungkin. Perubahan itu sangat mungkin ketika kita mau punya komitmen dan keinginan yang sungguh untuk berubah. Dan bagaimana respon kita akan disampaikan selanjutnya oleh rekan saya. Bersukacita mau dengar firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Oh, masih banyak bersukacita ya. Tapi kita bisa sejam lagi ya dengar firman Tuhan. Haleluya. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tadi tentang fakta dan realita. Nah, bagi saya Natal itu bukan hanya sekedar seremonial, bukan sekedar perayaan, bukan hanya sekedar dekorasi rumah, dekorasi gereja, atau makan-makan gitu ya. Biasanya kita kalau waktu masih SMA, sekolah gitu ya, kita akan tanya, gereja ini makan apa? Makan babi gak? Gitu kan? Gerejamu ada makan babi. Gerejamu apa? Makan ayam. Gak usah lah ke gereja. Jadi kadang-kala Natal hanya dimaknai seperti itu, hanya perayaan atau makan-makan besar gitu ya. Nah, tapi malam ini kita harus menyadari bahwa Natal itu sebagai peringatan akan kasih Tuhan. Natal adalah momen di mana kita harus berubah. Boleh lihat kanan kiri, peranannya cewek atau cowok, bilang yang cewek kanan kiri, cantik, yuk berubah. Kalau yang ganteng bilang, ganteng, yuk berubah. Saya percaya ada 2 jenis ya, cantik dan ganteng ya, nggak ada di luar itu ya, nggak ada ya. Sekali lagi bilang, cantik yuk berubah, ya ganteng yuk berubah. Siapa tahu habis ini teman-teman dapat tulang rusuk yang hilang gitu ya. Iya. Nah teman-teman, ada beberapa respon yang kita pelajari tentang orang Majus dan Herodes. Kenapa kita harus mempelajari tentang respon atau harus mengerti tentang respon ini? Karena respon yang benar itu menentukan sebuah perubahan. Amin. Kalau kita memiliki respon yang salah, maka tentu kita nggak akan berubah. Nah, respon terhadap kelahirannya. Next slide. Nah, respon orang Majus. Yang pertama, waktu orang Majus melihat bintang dan tahu akan ada raja yang lahir, apa yang mereka lakukan? Mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat 1 dan 2, itu mereka dari timur ke Yerusalem. Gak dekat, gak dari Meliau ke Mulung, gak, jauh jaraknya. Mereka datang, bahkan di ayat 2 dibilang begini,
mereka bertanya-tanya, di mana raja yang dilahirkan itu? Kalau mungkin orang-orang Majus waktu itu ya, lahir zaman sekarang, kemudian bertanya kepada kita, Dek, di mana raja yang dilahirkan itu? Pasti mungkin responnya beda. Pasti kita bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, orang gitu kan? Anak-anak sekarang gitu kan? Orang bertanya baik-baik, permisi, di mana raja yang dilahirkan? Kamu nanya. Untung saja orang Majus tidak lahir pada saat ini, yang waktu itu ya, tidak hadir pada saat ini. Nah, mereka berjumpa dengan Yesus. Tetapi yang menarik, mereka berjumpa dengan Yesus bukan karena mereka mau jabatan. Mereka tahu bahwa ada raja yang lahir, tapi mereka datang bukan untuk meminta jabatan. Kan kadang-kala gitu kan, kalau kita ketemu seorang penguasa, kita minta apa? Pasti datang untuk meminta sesuatu. Gitu ya, karena orang berkuasa biasanya punya kuasa, punya harta, bisa menolong kita. Tetapi yang dilakukan orang Majus menarik. Waktu dia ketemu dengan Yesus, yang kedua dikatakan apa? Dia menyembah Yesus. Dia menyembah Yesus. Bayangkan, Yesus waktu itu mungkin masih umur berapa tahun, sudah disembah oleh orang-orang Majus. Jadi kalau ada yang berkata begini, orang-orang seberang mungkin berkata, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bilang sembah aku? Dia tidak bilang sembah aja sudah disembah. Dia tidak bilang sembah aja orang sudah sembah. Kenapa? Karena orang tahu bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Nah, bukan hanya menyembah saja, tetapi sebagai bentuk sukacita, dia apa? Memberikan persembahan kepada Yesus. Ada yang tahu persembahannya apa saja? Emas, kemenyan, dan wah, pintar-pintar kayaknya semua baca Alkitab di sini ya. Haleluya. Next. Bagaimana dengan Herodes? Waktu Herodes mendengar orang-orang Majus bertanya-tanya, yang pertama dia dikatakan Herodes terkejut. Sebenarnya kata terkejut ini terjemahannya kurang tepat. Kalau di dalam terjemahan lain seperti King James Version, itu bukan terkejut, tapi terganggu. Herodes terganggu. Bahkan Yerusalem pun terganggu. Oh, apa bisa? Kenapa bisa Herodes terganggu? Karena Herodes berpikir bahwa raja lain ini akan menggantikan posisi dia, akan menggantikan posisi Herodes. Yerusalem kenapa bisa terganggu? Karena Yerusalem berpikir, orang-orang Yerusalem berpikir bahwa ketika ada raja yang lahir, yang baru ini, yang dikatakan oleh orang-orang Majus ini, mereka berpikir akan ada pertempuran yang hebat antara Herodes dengan raja yang mereka terganggu, mereka tergempar. Nah, teman-teman, ini menarik sekali. Yang kedua, apa yang dilakukan Herodes? Herodes mengumpulkan para tokoh agama Yahudi. Dia mengumpulkan para tokoh agama Yahudi, bertanya di mana Mesias yang dilahirkan. Next. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana respon kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat? Saya katakan tadi di awal bahwa respon yang benar itu pasti terlihat dari perubahan, atau memperlihatkan perubahan yang berkualitas. Nah, teman-teman, next, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita mau berubah, kita harus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ulangi, kalau kita mau mengalami perubahan, maka kita harus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi mulai pulang malam ini, baca Alkitabmu dan berdoa. Jangan di sini bilang amin, tapi pas pulang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda datang ke gereja, tetapi kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Kenapa? Karena hanya datang sekedar rutinitas, tidak ada kerinduan. Bayangkan orang Majus memiliki keinginan yang kuat. Mereka datang jauh-jauh dari timur ke Yerusalem memiliki keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Bagaimana dengan kita masa sekarang? Apakah HP kita membuat kita jauh dari Tuhan?
Apakah pasangan kita membuat kita jauh dari Tuhan? Akhirnya kita malas bersekutu dengan Tuhan. Kenapa penting? Karena orang-orang yang ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Paulus dengan semangat yang berkobar-kobar ke Damsyik, dalam perjalanannya ke Damsyik mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ketika dia ngalamin perjumpaan, dia diubahkan. Perempuan pendarahan 12 tahun, dia sentuh jubah Yesus, dia bilang asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia ngalamin perubahan, dia tidak sakit lagi. Zakheus, dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan, dia dipulihkan, dia ngalamin perubahan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan membuat kita pasti berubah. Nah, ini yang pertama. Kalau kita mau berubah, maka kita harus punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berubah, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa itu? Seluruh hidup kita harus bersembahkan di hadapan Tuhan. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah,
Kita sudah mendengar firman Tuhan malam ini. Bagaimana seorang Nick yang lahir dengan ketidaksempurnaan. Kelemahan terjadi di sana sini. Tapi ketika dia memiliki harapan, dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubah Tuhan. Masa depannya dibuat Tuhan gilang gemilang. Dia punya istri yang baik. Dia punya anak-anak yang normal. Bahkan dia dapat menyelesaikan pendidikannya sampai S3. Dia menjadi motivator yang berkeliling dunia, membawa jutaan orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan kabar saudara? Saudara yang lahir dari sempurna, tidak cacat seperti ini. Tapi hari ini adakah saudara memiliki pengharapan kepada Tuhan? Mungkin saudara menyadari engkau banyak kelemahan, banyak kekurangan. Mari kita belajar saudara, menyadari bahwa Tuhan tolong kita, Tuhan sanggup kita. Miliki respon yang benar, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan seperti respon Herodes, respon yang keliru. Herodes tidak bertemu dengan Yesus. Dan kamu sendiri dalam saat belajar, menempuh pendidikan juga banyak kekurangan. Tapi hari ini saudara, ada kabar baik lewat Natal ini. Perjumpaan kita dengan Yesus mengubah hidup kita. Saudara yang biasa-biasa akan diubah Tuhan menjadi luar biasa. Hari ini saudara pelajar, tapi mungkin besok lusa, beberapa tahun yang akan datang, mungkin saudara ada di TNI, saudara ada di polisi, saudara mungkin sebagai seorang pengusaha, mungkin saudara sebagai seorang dokter, mungkin saudara sebagai seorang pengajar, pendidik, atau mungkin ada di antara saudara yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Dan malam ini saudara, tergantung respon saudara. Maukah saudara meresponi? Tuhan tidak lagi lahir di kandang Bethlehem, tapi Tuhan mau lahir di setiap hati dan kehidupan saudara. Terima respon panggilan Tuhan untuk mengubah hidupmu menjadi penciptaan baru di hadapannya. Haleluya, haleluya. Saudara boleh tumpang tangan di bagian dadamu. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mendengar firman-Mu malam ini Tuhan, dan kami mau mengambil sebuah keputusan. Kami mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, kami undang Yesus untuk masuk hati kami, masuk dalam kehidupan kami. Kalau Engkau jumpai kami Tuhan, ada dosa, ada pelanggaran, ada kelemahan, ada kekurangan kami di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus, biar darah-Mu yang kudus ampuni kami, darah-Mu yang kudus bebaskan kami, darah-Mu yang kudus jadikan kami ciptaan baru malam ini di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, malam ini kami mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Raja yang memimpin kehidupan kami dari sejak muda ini Tuhan, sampai langkah-langkah kami selanjutnya. Luar biasa, pribadi yang rela meninggalkan surga dan datang menjumpai kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami, memberi kami kekuatan untuk merubah masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini Tuhan, biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan membawa sukacita yang besar bagi kami, seperti yang dialami orang Majus. Biarlah malam ini kami tidak akan kembali lagi ke jalan kami yang lama, tapi kami akan kembali ke jalan yang baru, di mana Kristus Tuhan yang akan menjadi pemandu kami. Bapak Pendeta Kenny Walter, lampu boleh dinyalakan, dimatikan. Nyalakan lilinnya.
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sanggup menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya malam hari ini Kau telah menjamah setiap kami, Kau telah memberkati setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan semakin hari terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati anak-Mu malam ini Tuhan, anak muda secara khusus Bapa. Kami percaya masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Engkau yang akan menuntun mereka. Engkau memberkati masa depan mereka. Cita-cita mereka Tuhan, Engkau memberkatinya. Semuanya boleh berjalan dalam pimpinan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa ya Tuhan, menyerahkan gereja ini melalui dalam tangan Tuhan. Aku berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala sedang ditempati itu Bapak Pendeta Kani Walter Tuhan. Kau berkati bersama Ibu Tuhan, berkati dalam pelayanan, memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh para pekerja, para aktivis gereja di tempat ini Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk seluruh para tamu undangan yang hadir di malam ini. Biar Kau juga memberkati setiap kami. Bapak berdoa terus untuk kota kami, Kecamatan Melio ini Tuhan.
kami taruh dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kota kami, memberkati seluruh pemerintahan kecamatan Melawi Tuhan, mulai dari Bapak Camat kami Tuhan, para kepala desa, RT RW Tuhan berkati mereka, bahkan seluruh aparat keamanan, aparat kepolisian yang ada di kecamatan Melawi juga memberkati bangsa negara kami Tuhan. Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh memimpin dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami terus boleh mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa menyerahkan juga untuk malam ini Tuhan, di mana kami telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan korban syukur. Biarlah taburan kasih yang kami berikan, Allah kiranya juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, bila apa yang kami buat malam ini semuanya hanya untuk demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh doa kami, syafaat kami malam ini Tuhan, demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam yang depan ke belakang, yang ke belakang ke depan ya. Haleluya. Haleluya. Ibadah Natal malam ini dari awal sampai selesainya. Sebelum kami memasuki acara perayaan Natal dan juga perjamuan kasih malam ini, biar Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat pemeliharaan yang sempurna yang datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan saudara. Pertolongan yang ajaib lewat karya Roh Kudus akan mengangkat hidupmu sebagai orang muda terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan disertai Tuhan dan buatnya selalu berhasil. Baik pendidikanmu dan juga pekerjaanmu, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya masuk dalam kemuliaannya yang kekal, tinggal bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama amin. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita beri salam dulu kanan kiri sambil ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan tarian atau dance dari pemuda GBI Melia. Mari kita beri sambutan yang mulia.
Sekali lagi, Shalom. Masih ada sukacita? Yang masih ada sukacita boleh lambaikan tangannya. Teriak, GPDI, GPDI, Gapin, GBI, GBI. Oke, sekali lagi. GKE. Mana suara dari GKE? GBI. Tukang parkir yang suaranya besar. Yang lain nggak ngantuk. Oke, Shalom. Ya, sebelum tuh mungkin ada yang lain belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Ornit Lonain, asli NTT, tinggal di Beliau. Yang terutama yang saya hormati pendeta dari Japin Pak Budi, yang saya hormati pendeta GBI Pak Kenny Wardel STH Sepimpin, dan saya hormati Ibu Anggi dari GKO dan teman-teman yang dari GKE. Mana suara dari GKE? Gembalanya yang teriak, yang lain masih awal. Amin. Dari GKO, dari pemuda. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf jika dapat di pelayanan kami kurang menyenangkan. Itulah kami anak-anak GBI. Terima kasih juga buat teman-teman semua, teman-teman panitia dari GBI Beliau, ada abang-abang dan kakak-kakak semua. Terima kasih. Sebagai ketua panitia, saya mengucapkan terima kasih buat semua pada hadirin dan semua anak-anak muda GBI buat pelayanan malam hari ini. Terima kasih juga buat orang tua, ibu-ibu yang sudah sibuk melihat kami bersekutu memuji nama Tuhan. Siapapun dia, latar belakang apapun dia, kami yakin dan percaya dia bertumbuh karena Tuhan ada bersama dengan dia. Amin. Puji Tuhan, kami anak GBI baru aktif dalam pelayanan baru 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir kami baru pelayanan merangkul lagi anak-anak muda GBI dengan ibadah pemuda, les musik, semuanya les musik kami jalankan. Kami yakin dan percaya di saat kami melangkah, Tuhan ada bersama dengan kami. Setiap masalah kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Gimana? Satu motor 5.000. Tapi ya bercanda. Bersyukur GBI, anak-anak GBI. Mungkin ada yang bertanya, dari tadi drama sama dance, baju mereka itu ada yang warna hijau dan ada yang warna maron. Itu punya arti tersendiri. Ada yang tahu arti dari warna hijau? Boleh lambaikan tangannya. Yang di luar, arti dari warna hijau, menurut kami arti dari warna hijau itu bertumbuh, hijau. Dia bukan kuning, hijau. Arti dari warna maron, artinya percaya diri, maju, melangkah dengan iman. Pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. 500 lebih 19 orang, sangat menarik. Banyak anak-anak muda GBI kemana? Di rumah, tapi kami berjalan dan yakin dan percaya setiap pelayanan kami Tuhan ada bersama dengan kami.
Kami mengucap syukur juga buat Bapak Gembala Pak ini bersama istri yang sudah mendukung kami sampai detik ini. Terima kasih Pak dan Ibu. Dan kami berjalan 1 minggu, 2 minggu, bertambah. Dan puji Tuhan, 2 bulan sampai detik ini bisa sampai 80 dan sampai 90 orang. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu semua hanya Tuhan. Tuhan dan ada apa? Kami mengucap syukur, bukan rebutan dari Yapi. Pasti anak bebek. Sebenarnya anak bebek banyak. Bisa ya. Mengucap syukur buat semua yang sudah hadir tempat ini. Amin. Keras ya suaranya, jangan etoy ya, jangan etoy ya. Oke. Apa kabar anak muda? Apa kabar anak muda? Beri kemuliaan bagi Tuhan yuk. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pada malam hari ini, ya, pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini, Tuhan sudah mengubah hidup kita sebelum kita sampai di sini. Saat kita meninjak dari depan rumah pintu kita, Tuhan sudah mengubah hidup kita. Karena apa? Dan buktinya apa? Kita sudah ada di sini karena Tuhan sudah mengubah hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk menambah semangat muda kita. Nah, saya undang semuanya, semua pemuda-pemudi Gapin Philadelphia untuk maju. Kita akan kesaksian. Yuk, aja semua. Aku berkata
yang di HP-nya memasang wallpaper bertemakan Natal? Ayo, ada nggak nih? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Ada ternyata. Untuk penyerahan hadiah, saya minta kesediaan Bang Jonathan untuk memberikan hadiah. Dua, 3, 4. Boleh maju? Tadi angkat tangan. Maju. Temanya adalah mengubah hidup, mengubah cara hidup. Perhatikan ya. Sebutkan salah satu respon orang Majus. Salah satu respon orang Majus yaitu menyembah Yesus. Boleh tepuk tangan ya? Saya minta kesediaan Kak Ormi untuk memberikan hadiah. Oke, kita lanjut. Yang pertanyaan yang keempat, siapa nama tokoh dalam drama singkat tadi? Dan sebutkan 3 permasalahan yang dihadapinya. Nama tokoh yang ada di drama namanya Jackie. Permasalahan yang pertama, dalam rumah tangga orang tuanya bertengkar. Dan yang kedua, dia mabuk-mabukan. Dan yang ketiga, dia putus dengan doinya. Terima kasih. Mantap. Saya minta Kak Teguh tolong memberikan hadiah. Pertanyaannya selanjutnya, siapa yang tahu nama 3 pengkhotbah kita malam ini? Tapi harus sesuai dengan flyer yang kita sudah bagikan. Ada yang tahu? Nama yang khotbah tadi Jonathan Sebagai STH sama Teguh Simanung Kalit STH dan Elia Wartar STH. Lagi lah. Tepuk tangan. Saya minta kesediaan Bang Elia, ada? Siapa yang berulang tahun pada hari ini? Ada? Ada enggak? Siapa yang di sini wallpaper HP-nya menggunakan foto
mama dan papanya. Boleh angkat tangan? Nggak cinta orang tua katanya. Kenapa? Boleh. Tepuk tangan. Saya minta kesediaan Kak Orni lagi untuk memberikan hadiah. Total kita perjanjian lama dengan perjanjian baru. Angkat tangan, maju. 1, 2, 3. Kita perjanjian lama itu berjumlah 39 dan perjanjian baru berjumlah 27. Minta kesediaan Om Disto untuk menyerahkan hadiah. Om Disto. Yang mana? Ini apa yang ini? Yang berat. Biasanya tukang yang sate ngakal ya. Ya, gitu nah. Ya. Hasil pertanyaan udah agak susah juga ya. Baik. Pertanyaannya gampang. Dari firman yang kita dengar tadi, siapa yang sakit hati ketika Yesus lahir? Ya, mana? Herodes. Spesial hadiah. Tetapi sudah lahir di hati kami, dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan terima berkat jasmani yang sudah disediakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan menguduskannya dalam kuasa darah-Mu, agar menjadi kesehatan, kekuatan baru bagi kami. Seluruh tangan yang sudah menyediakan, yang sudah terjadi lelah untuk kami, biar Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Tuhan. Yang percaya mari katakan sama-sama. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.